Nah, sertifikasi ini untuk ASN dan non ASN, tidak hanya untuk yang ASN saja. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini kesejahteraan mereka akan meningkat. Jadi bukan menaikkan gaji ya, tapi meningkatkan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kalau menaikkan gaji itu bukan kewenangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Kali ini kita berkesempatan mewawancarai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mukti. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Reza. Ya Rabbal Alamin. Prof, sebelumnya kami mengucapkan selamat atas pelantikan Prof sebagai Menteri Dikdasmen. Terima kasih, terima kasih. Kalau boleh tahu apa pesan-pesan dari Presiden Prabowo untuk Bapak ketika dilantik? Ya intinya beliau menugaskan saya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan beliau menyampaikan ini adalah tugas yang sangat penting, tugas yang sangat berat yang memang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, Itu aja pesannya. kalau dunia Dikdasmen tuh ada banyak problema itu ya, mulai dari guru, kemudian kurikulum, literasi anak-anak, dan sebagainya. Kira-kira apa prioritas Prof. Abdul Mukti dalam 2 atau 3 tahun ke depan? Ya, visi saya adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga merupakan bagian dari amanat konstitusi. Nah, kami tentu saja berusaha melalui berbagai potensi yang kita miliki untuk bisa yang pertama memberikan layanan pendidikan untuk semua. Education for all. Karena sekarang memang masih banyak anak-anak bangsa yang tidak berkesempatan memperoleh pendidikan. Bisa karena domisilinya, bisa karena keadaan fisiknya, bisa juga karena kondisi ekonominya, atau bisa karena keadaan-keadaan lain seperti keamanan dan keadaan lain yang tidak memungkinkan dia mendapatkan layanan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita juga memang melihat bahwa masih banyak sarana dan prasarana pembelajaran yang belum bisa dipenuhi. Jadi masih banyak memang desa-desa yang di situ belum ada sekolah, atau kalau toh misalnya ada, keadaannya juga tidak representatif untuk sebuah pembelajaran yang bermutu. Sehingga termasuk program prioritas Pak Prabowo adalah renovasi sekolah-sekolah yang jumlahnya cukup besar ya, kalau nggak salah sekitar 22.000. Dan kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas guru sebagai pendidik. Sehingga dalam kaitan dengan peningkatan kualitas guru ini, ada 3 program prioritas yang kami lakukan. Yang pertama adalah pemenuhan kualifikasi guru. Sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen itu, guru sekurang-kurangnya berpendidikan D4 atau S1. Sekarang masih ada lebih dari 100.000 guru yang belum memenuhi undang-undang itu. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru. Guru itu kan dituntut untuk minimal punya 4 kompetensi kan, kompetensi akademik, pedagogik, sosial, dan moral. Nah, kami berusaha untuk meningkatkan lagi kompetensinya, itu kompetensi entrepreneurship dan kompetensi leadership. Ya. Sehingga dengan kompetensi itu mudah-mudahan guru akan semakin meningkat kualitasnya, yang itu akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Nah, ketika guru itu dapat sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi. Tapi untuk dapat sertifikasi ini dia harus ikut pendidikan profesi guru yang isinya adalah pelatihan mengupgrade kemampuan guru yang dengannya dia menjadi guru yang certified atau yang memang memiliki kompetensi sebagaimana yang kita harapkan. Terkait guru, Prof, ini salah satu yang menjadi problem juga kesejahteraan guru-guru honorer, termasuk juga di daerah-daerah. Nah, bagaimana kebijakan Kemendikdasmen ke depannya untuk guru honorer?
Nah, yang tadi saya sebut dengan sertifikasi itu untuk semua. Jadi sertifikasi itu tidak hanya untuk guru ASN, tapi juga untuk guru non-ASN. Guru ASN itu kategorinya 2. Pertama adalah PNS, yang kedua guru P3K. Ini ASN ini. Nah, yang kedua yang non-ASN itu yang sering disebut dengan guru honor. Tapi kami menyebutnya dengan non-ASN karena kategorinya lebih mudah gitu. Nah, sertifikasi ini untuk ASN dan non-ASN, tidak hanya untuk yang ASN saja, sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini kesejahteraan mereka akan meningkat. Jadi bukan menaikkan gaji ya, tapi meningkatkan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kalau menaikkan gaji itu bukan kewenangan kami, kewenangan kementerian lain atau kewenangan yayasan. Misalnya begini, guru itu kalau ngajar sebagai PNS kan ada gajinya itu, ya kan? Nah, kalau menaikkan gaji berarti gaji ini kita naikkan, nggak bisa, kita nggak punya kewenangan itu, ya kan? Kewenangannya kan di Kementerian Keuangan atau di Menpan gitu. Kemudian guru yang ngajar di swasta, kan gajinya oleh swasta. Kalau kita menaikkan gaji berarti kan gaji di swasta kita naikkan, ya kan? Jadi kami meningkatkan kesejahteraan dengan sertifikasi, sehingga gajinya dia berapapun ya itu adalah sesuatu yang given. Tetapi dengan sertifikasi dia akan meningkat kesejahteraannya karena akan mendapatkan tunjangan sebagai guru yang sertifikasi. Jadi skemanya begitu, Mas, bukan kita menaikkan gaji yang kemudian beredar di media 2 juta apa itu, sehingga saya bercanda kalau ada yang bilang menaikkan gaji 2 juta itu yang bilang wartawan loh, silakan wartawan yang tanggung jawab, saya bercanda begitu. Jadi skemanya begitu. Dan itu sudah disetujui DPR ya. Yang sertifikasi itu sudah disetujui DPR dan jumlahnya ada sekitar 606.000 sekian gitu. Jadi lumayan besar, dan itu juga program prioritas Pak Prabowo kan. Jadi yang renovasi juga program prioritas Pak Prabowo, ini juga program prioritas dari Pak Prabowo juga.